Manana 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 laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu juga para pemirsa sekalian, sahabat Sopi Ngopi di channel YouTube kami, mudah-mudahan masih dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita sudah memasuki episode yang ke-6. Yang ke-6 sudah. Iya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang taubat. Taubat. Iya, taubat. Mudah-mudahan Ustadz ikhlas menyampaikan ilmunya kepada kita semua, dan kami mohon Ustadz sampaikan kepada kami dalam episode ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Para pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat Ustaz. Iya. Taubat seperti yang sering kami dengar lah itu, aku sudah bertaubat nih. Iya. Nah, minta tolong dijelaskan pengertian daripada taubat itu menurut agama Islam. Jadi yang dinamakan taubat itu dalam bahasa kitanya adalah kembali. Oh, kembali. Ya, jadi makna daripada taubat dalam bahasa kita itu kembali. Yang mana di dalam syara yang dimaksud dengan taubat itu adalah ruju'u ilallah. Maksudnya adalah kembali kepada Allah. Oh. Nah, kembali dari dosa-dosanya. Oh. Jadi artinya taubat itu kembali sebenarnya maknanya ya. Iya. Kalau dalam pikiran saya ini taubat itu meminta ampun. Nah gitu. Ternyata pengertian itu kembali kepada Allah ya. Kembali kepada jalan Allah, apa kamu Ustaz? Kembali kepada jalannya Allah. Kembali jalannya Allah ya. Sedangkan meminta ampun itu adalah bagian daripada syaratnya taubat. Jadi taubat itu sendiri ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi kalau seseorang ingin taubat nasuhah. Oh, bukan sekedar kepingin taubat aja Ustaz ya? Iya. Bisa disebutkan supaya jelas. Syarat rukun taubat itu ada 5. Yang pertama dia meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Nah, yang kedua menyesali daripada perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, terus yang ketiga berniat tidak mengulangi dosa yang dia lakukan. Yang sudah disesali tadi ya. Iya. Nah, yang keempat dibarengi dengan berbuat amal soleh. Nah, yang kelima yaitu dengan menuntut ilmu. Oh, berarti ada menuntut ilmu itu pun termasuk dalam. Iya. Karena kalau dia beribadah atau segala macam tidak tahu dengan jahil, maka tidak diterima juga taubatnya. Jadi ujungnya tetap kepada ilmu ya. Iya. Nah, ini jadi pertanyaan dari sisi taubat ini. Misalkan lah secara
secara hukum, misalkan saya nih ya memang salah gitu. Iya. Terus saya membenarkan diri saya. Tapi kan ini terjadi karena gara-gara si A gitu misalkan. Iya. Nah, runtuh enggak yang salah satu syarat taubat tadi? Kan di situ kan menyesali. Iya. Nah, apabila ada membenarkan diri dalam taubat, bisa tidak dikatakan taubat sebenarnya? Ya, sebenarnya taubat itu kan merasa bersalah. Nah, berarti tidak ada pembenaran ya? Iya, tidak ada pembenaran dalam kesalahan. Ya misalkan ya tahulah saya salah itu tuh perbuatan, tapi kan ada tapinya nih. Iya. Nah, itu menggugurkan syarat tadi tidak? Iya, menggugurkan itu. Ya. Tobat itu dengan total. Total, tidak ada tapinya ya. Iya. Nah, itu kan sebuah hal penting lah. Iya. Yang mesti kita ingat. Kalau sudah salah, jangan benarkan diri. Iya. Kan? Jadi Allah sendiri sudah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya itu paman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Nah, barang siapa yang bertobat, barang siapa yang bertobat setelah melakukan kesalahan, itu bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahannya asalkan dia memperbaiki kesalahan tersebut. Oh, ada usaha. Ya. Tapi kalau dia salah, tidak mengakui kesalahannya, dia tidak mendapat ampunan Allah. Oh, artinya seberapapun dosanya, asalkan dia memperbaiki kesalahan tersebut, Allah akan ampuni. Berarti ada amaliyah merubah ya. Ya, memperbaiki daripada kesalahan tersebut. Iya. Nah, tapi kalau dia cuma sebatas ucapan lah. Gitu. Sebatas ucapan, tidak ada perbuatan amal untuk memperbaikinya, ya itu tidak dinamakan taubat. Artinya taubatnya itu tidak ada. Iya, syarat rukunnya tidak cukup. Tidak cukup. Apakah ada dosa yang tidak diampuni? Sebenarnya dosa sebesar apapun itu semuanya jika si hamba ingin bertobat kepada Allah, itu akan mendapatkan ampunan. Kecuali dosa syirik, menyekutukan Allah dan itu misalkan gini minta maaf saya potong. Ya. Misal dahulunya itu tidak menyembah Allah lah gitu. Iya. Lalu dia masuk Islam, itu beda kasus ya? Beda. Oh, itu mu'allaf ya namanya ya? Iya, malahan itu ya dilebur kesalahan-kesalahan masa lalunya sebelum dia masuk Islam. Gitu. Itu sudah kembali fitrah ya berarti kalau orang yang mu'allaf. Ini ya orang Islam melakukan kesyirikan, menyembah selain daripada Allah, ataupun orang-orang yang syirik, orang-orang yang bukan beragama Islam, ya menyembah selain Allah, atau orang Islam yang menyembah kepada selain Allah. Artinya menyekutukan Allah. Salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah katakan itu innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma min duni dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad yaftara innama azima. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni daripada dosa-dosa syirik. Nah, itu tidak diampuni Allah walaupun dia sebesar apapun keinginannya bertobat tapi masih melakukan kesyirikan, itu tidak diampuni oleh Allah. Itu artinya tetap ada timbangan syiriknya ya? Ya. Jadi para pemirsa jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala cinta kepada hambanya yang bertobat
dan kepada hambanya yang menyucikan diri. Nah, dikisahkan di zaman dahulu ada pelaku daripada pembuat dosa besar, yaitu seorang pembunuh yang sudah membunuh manusia, membunuh orang 99 orang. Ini bayangkan, ini sudah kelas kakap lah. Di tengah perjalanan mungkin dia sudah mendapat hidayah, ilham dari Allah, ingin kembali ke jalan yang benar. Nah, di situ dia mencari ulama atau guru, kiai, ingin supaya mengajari dia tentang bagaimana caranya kembali kepada Allah, artinya bertobat. Pertama dia menanyakan tentang dosa-dosanya. Nah, apakah diampuni oleh Allah? Nah, kebanyakan yang ditemuinya itu para kiai, para syekh atau guru-guru itu mengatakan sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Ya mungkin tidak mendapat ampunan karena sudah 99 orang yang dibunuhnya. Maka ya dicukupkan karena dia marah, karena ya langsung saja dibunuhnya pula kiai atau syekh tersebut. Nah, berjalan ketemulah dengan seseorang di tengah jalan yang mengatakan bahwa di daerah di sana ada seorang kiai yang bisa mengajarinya tentang tobat, yang membimbingnya bertobat kepada Allah. Maka dia berjalanlah ke kampung tersebut yang ditunjukkan oleh orang tadi. Nah, sesampainya, belum lagi sampai di tempat kiai atau syekh yang ditunjuk untuk membimbing dia bertobat, orang tersebut, pemuda tadi, meninggal dunia. Nah, disinilah terjadi perdebatan antara malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Malaikat Ridwan itu malaikat penjaga surga dan Malik penjaga neraka. Maka di dalam perdebatan tersebut ditengahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk mengukur daripada perjalanan si pemuda tadi dari arah kebaikan mana jauhnya dengan dia sudah tinggalkan dari keburukannya. Nah, diukur rupanya sudah jauh dia berjalan menuju kebaikan walaupun belum sampai. Nah, disitulah pertimbangan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut tidak jadi dimasukkan ke neraka sebab dosa-dosanya, karena dia sudah banyak perjalannya menuju kebaikan. Nah, padahal itu baru niat, Ustaz. Baru niat dia bertobat. Nah, tapi dengan usahanya berjalan tadi lebih jauh daripada lebih jauh dia meninggalkan daripada keburukan. Tuh. Jadi intinya selagi nyawa masih belum di tenggorokan, itu tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum kesampaian kita meninggal dunia, di situ dihitung oleh Allah sudah termasuk orang yang tobat. Nah, inilah Allah itu bersifat innallaha ghafurur rahim. Allah itu sesungguhnya Maha Pengampun, berkali-kali mengampuni hambanya dan Maha Penyayang. Ya. Nah, ini jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyuruh kita untuk bertobat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak kurang
daripada sehari semalam itu membaca istighfar 100 kali. Nah, 100 ya? Ya, Rasulullah sendiri itu memerintahkan kepada kita, bahkan Rasulullah melakukan membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah itu 100 kali sehari semalam, sebagaimana dalam hadisnya qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Yang maksudnya, bertobatlah kamu kepada Allah, kembalilah di jalan Allah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, fa ini atubu ilaihi, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap harinya mi'ata marrah, 100 kali. Kita bayangkan para teman-teman sekalian, Rasulullah saja beristighfar 100 kali. Orang yang sudah mendapat garansi surga daripadanya Allah masih beristighfar. Apalagi kita, kalau masih 100 kali itu berarti kurang lah. Ya, kalau bisa lebih banyak daripada Rasulullah. Kita ini hambanya, umatnya Rasul, pasti setiap hari itu ada dosa. Karena bukan maksud. Ya, pasti ada dosa yang kita lakukan. Maka diibaratkan orang yang di dalam rumah, setiap hari disapu dalam rumah, setiap hari dibersihkan rumahnya, besok disapu lagi. Pasti ada debu atau kotoran yang menempel di dalam rumah tersebut. Begitu juga kita, setiap hari kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, besok ada lagi dosa yang kita lakukan. Apalagi di zaman sekarang, sulit kita menghindari daripada perbuatan dosa. Tidak ada jalan selain kita minta ampun kepada Allah, beristighfar, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Mungkin agak sering lah saya dengarnya, Ustaz. Zaman ini ya. Ya. Mumpung masih muda, nanti sudah baru bertaubat. Nah, itu salah persepsi. Siapa yang berani menjamin umur kita akan hidup besok? Gitu. Sebenarnya Allah Ta'ala itu mencintai para pemuda-pemuda, anak-anak muda yang bertobat. Karena apa? Daripada orang tua yang bertobat. Anak pemuda yang muda-muda itu lebih dicintai Allah. Itu pemudi, Anda lebih unggul kalau bertaubat. Iya. Jadi jangan ini Ustaz. Misalkan gini, ada rasa malu. Aduh, saya ini sudah berkali-kali minta ampun atas kesalahan ini sama, tapi terulang lagi. Jadi, itu nanti bisa timbul keinginan untuk sudahlah, malaslah bertobat, ngulang-ngulang terus salahnya, malu dengan Allah. Apakah itu benar atau tidak? Ya, malu dalam salah, malu dalam berbuat baik itu salah. Malu itu ketika kita melakukan kesalahan. Sedangkan tobat itu perbuatan baik kan? Iya, itu. Jadi kita begini. Ya, walaupun kita masih terulang-ulang melakukan dosa, tetap kita dianjurkan untuk selalu bertobat ketika melakukan dosa. Walaupun dosa yang sama. Iya, walaupun kita belum bisa menghindari daripada kebiasaan yang tidak baik tersebut. Tetapi hati kita tetap menyesali telah berbuat yang salah kepada Allah, tetap meminta ampun kepada Allah. Jadi ya, Allah Ta'ala itu kadang ada juga memberikan hikmah di balik kita berbuat salah. Itu ada hikmahnya. Mungkin hikmahnya
Ya, ini dengan perbuatan dosa tadi ada ibadah kita untuk bertobat. Iya. Karena tobat itu bagian daripada ibadah. Nah, itu. Artinya jangan ada syak untuk Ya. melakukannya walaupun dosanya sama. Ya, kita tidak boleh berputus asa daripada ampunannya Allah, rahmatnya Allah. Ini tadi saya sudah katakan bahwa Allah Ta'ala itu sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Bahkan Allah lebih mencintai anak-anak muda yang bertobat. Ya, masa mudanya dia sudah menyadari, dia sudah kembali kepada Allah. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in ahabbu ilallah." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah min syabin ta'ibin, ketimbang daripada seorang pemuda yang bertobat kepada Allah, yang kembali kepada Allah. Jadi Allah itu lebih cinta, lebih sayang kepada orang, anak-anak muda yang bertobat kepadanya. Nah, terus wa ma min syai'in abghadu ilallah, dan tidak ada sesuatu yang lebih Allah benci, yang Allah murkai, yaitu min syaikhin muqimin ala ma'asihi, orang tua yang sudah lanjut usia itu masih melakukan maksiat, tidak kembali kepada Allah. Artinya walaupun lah bukan kita membenarkan maksiat ya. Walau sudah ada obatnya daripada maksiat, kita bertobat, berusaha. Ya. Walaupun lah katanya pelan-pelan berubah, tapi dalam pelan-pelannya itu mesti ada taubatnya kan. Minta ampun, minta pertolongan kepada Allah. Setiap sesuatu itu ada obat. Setiap sesuatu yang Allah turunkan penyakit itu ada obat. Dosa itu termasuk penyakit. Nah, likuli da'in dawa, kata Allah. Setiap sesuatu itu ada obatnya. Nah, ada penyembuhnya. Sedangkan obat likuli syai'in dawa, wadawa udzunubi taubah. Sedangkan obat daripada dosa yaitu taubat. Nah, likuli syai'in dawa, wadawa udzunubi taubah. Obat daripada dosa yaitu taubat. Jadi setelah menyadari kita nih, aku telah berbuat salah misalnya, itu segerakanlah bertaubat. Ya, fafiru ilallah. Segeralah kamu berlari menuju Allah. Jangan lari gitu. Iya, segerakanlah bertobat. Ya, artinya masih ada harapan dicintai Allah kan. Walaupun sudah ada pernah terjerumus di dalam maksiat. Itu poinnya. Jadi salah satu jalan untuk mendapati cinta Allah ialah dengan mensegerakan bertaubat dari dosa-dosa. Dari dosa-dosa yang kita sadari ya Ustaz ya. Iya. Menyadari dosa tersebut. Nah, para sahabat dulu ada suka saling bertanya dengan sahabat lain, menurutmu aku bagaimana, ada gitu, ada kisahnya gitu ada. Jadi saling bertanya satu sama lain. Sebenarnya para sahabat itu, jadi setelah dia masuk Islam bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah tentang dosa-dosaku terdahulu sebelum Islam. Jadi kata Rasulullah, itu dosa-dosa yang terdahulu sebelum Islam, setelah masuk Islam dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masa lalu yang kelam, ketika kita bertobat itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu maka ghafurun itu yang sangat
berkali-kali mengampuni hambanya. Oh, sangat Ya. berkali-kali ya. Iya, yang berkali-kali Yang mengampuni banyak-banyak ya. hambanya. Ya, kita memang perlu pengampunan daripada Allah. Kita kan manusia, tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Ya, Nabi saja mengajarkan kepada kita itu paling kurang 100 kali sehari beristighfar. Jadi kalau kita beristighfar setiap harinya sebagai umatnya Rasulullah kelewatan. Iya. Nah. Yalah, artinya dari pembahasan awal kita tadi kan poin pertama itu taubat itu adalah salah satu jalan untuk mendapati cinta Allah tadi. Ya. Nah sudah tuh ada 5 syarat tadi ya untuk diterimanya taubat, namanya taubatan nasuha. Nah setelah itu jangan sekali-kali apabila sudah ada dalilnya menunjuk kita salah, jangan lagi membenarkan diri ya, segerakan minta ampun. Iya. Itu poin-poinnya. Sudah itu jangan malu bertobat walaupun kita masih berulang-ulang untuk membuat kesalahan. Iya. Jadi kita jangan terjebak dengan perangkap-perangkap setan. Itu bisikan. Kenapa? Kadang setan itu menanamkan rasa malu kepada di hati kita untuk berbuat baik. Nah, itu adalah perangkapnya juga. Iya, seolah-olah masuk akal kan. Iya. Oh iya benar juga ya, aku ini sudah berkali-kali minta ampun ini. Masih juga dilakukan, sudahlah berhentilah. Iya. Nah itu jangan didengari bisik-bisikan kayak itu, pemirsa sekalian. Ya, mungkin demikian episode kali ini membahas tentang taubat. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih, jazakallah. Ya sama-sama, mudah-mudahan ini hanya sekedar daripada obrolan kita tentang taubat. Intinya selagi kita masih diberi nikmat, masih diberi Allah Ta'ala kesempatan, jangan disia-siakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Intinya kita selalu banyak berzikir, ingat kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.